Pemirsa yang budiman, bertemu lagi dengan saya, M. Bahrun Nawawi, Widya Iswara, Balai Diklat Keuangan Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemotongan pajak atas imbalan jasa penerbangan dalam negeri oleh instansi pemerintah. Instansi pemerintah pada saat melakukan pembayaran imbalan jasa penerbangan berdasarkan perjanjian charter kepada wajib pajak perusahaan penerbangan dalam negeri harus memotong PPh pasal 15 atas pembayaran tersebut. Apakah selain memotong PPh pasal 15 juga harus melakukan pemungutan PPN dan atau PPNBM? Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019, pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan dikecualikan dari pemungutan PPN oleh instansi pemerintah. Penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh pasal 15 ini meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berdasarkan perjanjian charter dari suatu pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia atau dari pelabuhan di Indonesia ke luar negeri. Besarnya PPh yang harus dipotong oleh instansi pemerintah saat melakukan pembayaran adalah sebesar 1,8% dikalikan dengan jumlah pembayaran. Untuk memudahkan pemahaman kita, mari kita lihat contoh berikut ini. Instansi pemerintah X mencarter pesawat dari PT Angkasa Air, sebuah perusahaan penerbangan, untuk mengangkut pegawai instansi pemerintah X dari Bandara Ngurah Rai di Bali menuju Bandara Samsudin Nur di Banjarmasin dengan harga 100 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 15 yang harus dipotong instansi pemerintah X pada saat pembayaran adalah 1,8% dikalikan dengan 100 juta rupiah sama dengan 1.800.000 rupiah. Adapun tata cara pemotongan yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah adalah melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran, sehingga jumlah uang yang diterima oleh wajib pajak akan berkurang sebesar pajak yang dipotong. Pada saat pemotongan ini, instansi pemerintah harus membuat bukti pemotongan pajak. Setelah melakukan pemotongan, maka instansi pemerintah harus melakukan penyetoran atas pajak yang telah dipotong tersebut. Sebelum melakukan penyetoran, bendahara instansi pemerintah akan membuat kode billing, dan berdasarkan kode billing ini akan dilakukan pembayaran ke kantor pos atau bank atau dapat juga dibayar melalui mesin EDC atau mesin ATM. Adapun batas penyetoran bagi instansi pemerintah pusat dan daerah adalah pada hari yang sama jika pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme langsung dan paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran jika pembayarannya dengan mekanisme uang persediaan. Adapun instansi pemerintah desa wajib menyetor PPh yang telah dipotong paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran. Setelah melakukan pemotongan dan penyetoran, maka instansi pemerintah harus melaporkan pajak yang telah dipotong dengan menggunakan SPT masa unifikasi
paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Atau dengan bahasa yang lebih mudah, paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Demikianlah pembahasan ini saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan atas perkenannya memutar video ini, saya sampaikan banyak terima kasih. Sukses selalu untuk kita semua.